Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di uh, kelas hukum bisnis. Saudara-saudara sekalian, saya akan bahas bab ketiga dari hukum bisnis sesuai dengan silabus, yaitu kita akan bicara soal hukum perjanjian. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, nanti kita akan bahas dari pengertian perjanjian terlebih dahulu, kemudian subjek dan objek perjanjian, azas-azas yang ada di dalam hukum perjanjian, kemudian syarat-syarat sahnya perjanjian, bentuk-bentuk perjanjian, penyusunan perjanjian. Nah, itu nanti akan menjadi bagian dari legal drafting, dan pada pertemuan minggu depan Anda ada tugas, yaitu membuat perjanjian. Maka kesempatan ini saya sampaikan tentang dasarnya dulu, pengertiannya. Apa itu perjanjian? Saudara-saudara sekalian, Anda selaku pelaku bisnis nantinya pasti akan berhubungan dengan orang lain. Pasti Anda akan berhubungan dengan pihak lain. Maka ketika Anda membuat kesepakatan, membuat persetujuan dengan orang lain, maka itulah perjanjian, ya, persetujuan, ya. Ini kita bahas mengenai perjanjian terlebih dahulu. Kalau kita melihat pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di sana disebutkan perjanjian adalah satu peristiwa, satu keadaan di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain, kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Misalnya, saya berjanji kepada Anda untuk menyerahkan pena. Menyerahkan pena itu janji saya kepada Anda, tanpa Anda harus berprestasi apa-apa. Maka katakan di sini bahwa saya memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu kepada Anda. Dan Anda kemudian muncul hak, memiliki hak untuk menerima, untuk menagih, untuk meminta hak Anda, yaitu pena. Maka itu janji secara sepihak. Atau perjanjian itu bisa timbal balik. Kalau yang tadi perjanjian sepihak, yang ini perjanjian timbal balik, di mana dua orang saling berjanji. Saya pengen muter-muter kota Jogja, punya duit tapi nggak punya motor. Anda punya motor, pengen muter-muter di Jogja tapi nggak punya duit untuk beli bensin. Nah, cocok. Kita buat kesepakatan, gimana kalau kita jalan-jalan bareng di kota Jogja, yang belikan bensin saya, Anda yang mengantar dan menjemput saya. Maka itu ada perjanjian timbal balik. Dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Itu perjanjian, itu prestasi. Jadi bentuk perjanjian itu hanya dua itu, ya. Dua. Namanya perjanjian. Pak, boleh nggak satu pihak berjanji kepada banyak pihak? Atau sebaliknya banyak pihak berjanji kepada satu pihak? Boleh. Atau banyak pihak saling berjanji kepada banyak pihak? Boleh. Ini tidak melihat jumlah orangnya, tetapi pihaknya. Kemudian di sana dikatakan tadi berjanji untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu itu disebut prestasi. Prestasi itu segala sesuatu yang harus dilakukan. Nanti dalam perkembangannya, kalau orang yang tidak melakukan prestasi itu disebut wan prestasi. Dan prestasi itu tidak melakukan prestasi atau berprestasi buruk. Itu wan prestasi. Sekarang kita bahas yang prestasi dulu. Prestasi itu, saudara-saudara sekalian, bentuknya ada tiga. Yang pertama, menyerahkan sesuatu. Saya berjanji kepada Anda untuk menyerahkan pena, gitu ya, menyerahkan pena kepada misalnya ini dompet. Saya janji kepada Anda untuk menyerahkan dompet. Maka prestasi
atau kewajiban yang harus saya laksanakan adalah menyerahkan dompet. Yang kedua adalah prestasinya bentuknya berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Berbuat atau melakukan sesuatu itu contohnya tadi teman Anda janjian dengan saya untuk mengantar jalan-jalan ke kota Jogja. Dia punya motor tapi nggak punya bensin punya uang untuk membeli bensin. Maka prestasi teman Anda tadi adalah melakukan sesuatu, berbuat sesuatu. Mengantar dan menjemput itu kan terus. Yang ketiga adalah tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan sesuatu itu apa? Ya tidak melakukan atau tidak berbuat yang dilarang untuk dilakukan. Ya, misalnya contoh tidak melakukan sesuatu. Seorang karyawan berjanji untuk tidak membocorkan rahasia perusahaan. Itu janjinya. Seorang cewek itu ditembak cowok, kamu mau gak jadi pacarku? Cowok, cewek jawab gak mau. Kenapa? Habis kamu perokok sih. Cowok, emang kenapa perokok? Perokok itu sudah hitam, bau, cepat mati lagi. Karena si cowok ini ngebet banget sama si cewek, terus kemudian dia buat janji. Kalau kamu mau jadi pacarku, aku berhenti merokok. Maka prestasi di dalam perjanjian pacaran mereka itu, apa prestasi cowok? Tidak merokok. Jadi ya, kapan si cowok itu disebut bukan prestasi? Apabila dalam masa perjanjian pacaran mereka, si cowok merokok, maka dia disebut bukan prestasi. Bukan prestasi adalah tidak berprestasi atau berprestasi buruk. Nah, saudara-saudara sekalian, perjanjian itu prestasinya hanya 3 itu. Tidak ada yang lain. Itu prestasi. Sekarang kita lihat unsur perjanjian. Di dalam perjanjian ada unsur-unsur yang melekat di dalamnya. Ada unsur-unsur yang harus terpenuhi agar perjanjian itu betul-betul mengikat. Yang pertama adalah unsur yang disebut dengan unsur esensialia, unsur pokok, unsur yang harus ada, yaitu apa itu unsur yang harus ada yang tercantum di dalam kitab undang-undang yang disebut sebagai syarat sahnya perjanjian. Nah, kita bahas. Syarat perjanjian sahnya perjanjian itu harus terpenuhi ya. Kalau tidak nanti bisa bermasalah dengan perjanjiannya. Yang kedua naturalia. Unsur naturalia itu lazimnya atau biasanya melekat pada perjanjian. Kalau orang jual motor gitu, ya segala sesuatu yang ada di dalam motor itu lazimnya ya ada kuncinya, ada STNK, BPKB gitu juga lengkap, itu lazimnya melekat. Kalau beli tanah ternyata ada tanaman yang tertancap di atas tanah itu, begitu tanahnya dijual belikan ya pohonnya ikut gitu ya, ini tanah natural. Atau ada yang ketiga yaitu unsur aksidentalia. Unsur aksidentalia itu harus disebutkan dengan tegas, kalau tidak akan bermasalah unsur perjanjian itu. Misalnya contoh, Anda mau beli beras, ukurannya apa? Bisa loh 1 kilo, bisa loh 1 ton, bisa 1 karung, bisa macam-macam. Maka dalam perjanjian itu harus tegas-tegas, perjanjian itu disebutkan ukurannya apa, ukurannya berapa. Gitu ya, itu unsur. Kembali ke yang pertama, unsur syarat sahnya perjanjian. Mulai sekarang dan seterusnya, kalau Anda membuat perjanjian, Anda harus selalu ingat pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pertanyaannya, Pak, apa isi pasal 1320? Yang pertama, syaratnya harus sepakat, konsensus antara kedua belah pihak. Sepakat itu apa? Sepakat itu bertempunya kehendak satu orang dengan orang lain.
saya mau menjual dompet, ya, harganya ya 10.000, 10.000 saja, 10.000, karena tipis hanya untuk menyimpan kartu nama. Tiba-tiba ada teman Anda yang berminat untuk mencari dompet tipis ini untuk berisi kartu nama atau surat-surat penting. Kemudian dia datang ke saya, Pak Hani, boleh nggak dompetnya saya beli? Cocok, kebetulan saya mau jual. Ini harganya 10.000. Teman Anda bilang, waduh, mahal juga ya, atau cuma tipis ya? Boleh dong, 5.000 Pak. Nah, sudah sepakat belum? Nah, belum ya, sama-sama sepakat untuk membeli, tapi belum di harganya. Maka yang namanya sepakat itu ketika kedua belah pihak menyatakan oke, setuju, bungkus, monggo, nyoh, gitu rasanya. Pangga, itu adalah sepakat. Kalau tidak, misalnya dengan jarak jauh gitu. Bagaimana, setuju? Oke, menganggukkan kepala. Oke, oke, itu adalah tanda setuju. Nah, bagaimana kalau itu lewat internet? Yaitu ketika orang yang menerima penawaran itu mengakses, menerima, ya, bisa atau enter, continue, oke. Nah, itu begitu dia klik itu berarti setuju, sepakat. Oke, yang pertama adalah sepakat. Saudara-saudara sekalian, jangan pernah membuat kesepakatan kalau tidak setuju lawannya. Jangan, misalnya contoh, ada orang nawar, belum, pihak lawannya belum mengatakan setuju, diem saja, tiba-tiba dia bungkus bawa pergi tinggal duit. Hati-hati ya. Kalau itu namanya belum sepakat. Apa yang terjadi? Maka perjanjian itu apa namanya dapat dibatalkan. Siapa yang bisa minta pembatalan adalah orang yang tidak setuju atau menyatakan persetujuan. Anda sering ada pernah lihat nggak orang menawar, gitu, tapi belum, si lawannya belum oke, setuju, tapi tiba-tiba udahlah sekian aja deh, gitu. Ini dompetnya berapa sih harganya? 10.000. Cuman begini doang. Ini diambil, tinggal duit 5.000. Ini belum sepakat loh. Yang pertama, dia orang yang tadi menyatakan sepakat ternyata apa? Sebentar. Orang yang beli itu ternyata sampai rumah dilihat, jahitannya rusak ini. Udah, balikin aja. Saya minta ini barangnya kembalikan uang saya. Bisa jadi si orang tadi yang penjualnya nggak mau. Kenapa? Karena dia tadi nggak minta setuju kok. Kalau kembalikan silahkan, tapi tidak ada kewajiban untuk mengembalikan uang. Kan saya cuma ditinggalin duit, tapi saya tidak mau mengembalikan misalnya. Itu sepakat. Yang kedua, bisa jadi dia, si pembeli tidak dapat perlindungan konsumen gitu ya. Sebagai pembeli kan dia konsumen. Kenapa demikian? Ya karena dia tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Dianggap perjanjiannya tidak pernah ada. Gitu ya. Itu syarat, itu syarat sahnya perjanjian yang pertama, yaitu sepakat. Pastikan kalau buat perjanjian harus sepakat. Sampai kalau ada perjanjian tertulis itu di tanda tangan, kesepakatan di tanda tangan di paraf. Kalau enggak, misalnya lisan gitu, harus dia sampaikan oke, setuju, silahkan ambil, dan lain sebagainya. Oke, itu ya. Apa konsekuensi? Tadi sudah. Apa konsekuensi kalau buat perjanjian tidak sepakat? Perjanjiannya dapat dibatalkan. Siapa yang bisa minta pembatalan? Orang yang tidak menyatakan setuju. Gitu ya. Nah, terkait dengan orang tidak dapat tidak sepakat gitu ya. Apakah selamanya orang itu bisa minta pembatalan perjanjian? Nah, belum tentu ya. Misalnya saya contohkan begini. Ada seorang wanita gitu ya.
mahasiswi badannya kekar, sangar, wah, apa namanya, maco gitu, itu eh, tidak punya pacar gitu. Tidak punya pacar, dia sedih kalau setiap malam minggu itu mesti apa namanya, tidak ada laki-laki cowok yang mau ngapelin dia karena dia orangnya bodohnya kekar gede. Wah, kok tiap malam minggu aku sedih nih, nggak ada yang menemani, daripada karena cowok nggak ada yang berani nembak, kenapa enggak aku yang nembak aja gitu ya, yang nembak si cewek itu. Nah, kebetulan di kelas itu ada seorang cowok kecil, putih, imut, kacamata. Ya, apa, ditanya sama si cewek, kamu punya pacar nggak? Enggak. Wah, cocok, kamu nggak punya pacar, aku nggak punya pacar, gimana kalau kita pacaran? Si cowok kan kaget, loh, mimpi apa lagi, ditembak cewek, mana ceweknya keker lagi, maco, diem aja. Woi, ditanya diem aja, mau nggak kamu pacaran sama aku? Tambah gemeteran kan dia tuh, dijawab nggak mau salah, kalau dijawab mau memang bukan tipenya kan. Dan dia takut gitu sama cewek itu. Lalu kemudian si cewek itu bentak itu, tak hitung sampai 3 ya, kalau kamu nggak jawab berarti kamu setuju jadi pacar aku. 1, 2, 3, yes, mulai saat ini kita pacaran gitu ya. Si cowok ini diem aja. Dan untuk merayakan hari anniversary kita, nanti malam kamu harus datang ke rumahku, kita jalan-jalan, kamu harus ngapain aku, ya 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 ya. Cowoknya diem aja, takut ya. Selesai kuliah sampai di kos, merenung cowok itu, salahku apa gitu, aku tuh mimpi apa, kok ada cewek maco ini temenku ini kok malah ngajak pacaran aku, padahal aku kan nggak suka, mana harus datang lagi nanti malam ke rumahnya. Nah, ketika itu dia pikir gini, dia ingat kuliah, menurut Pak Hani kalau buat perjanjian saya tidak bilang mau berarti tidak sepakat. Nah, berarti anggap saja saya tidak buat pacaran, tidak buat perjanjian pacaran. Lagian kan toh saya juga apa namanya, bebas kan, sekarang lagi juga nggak punya pacar. Oke, akhirnya sore itu, malam itu dia datang ke rumah si cewek. Lun, gitu. Wah, ternyata disambut sama cewek itu keluar. Wah, gitu. Rambutnya diurai, biasanya di kampus diikat gitu. Feminim juga ya, cantik juga. Biasanya di kampus pakai celana, ini di rumah nggak pakai celana. Maksudnya pakai rok, kampus pakai rok. Kamu udah makan belum? Belum. Ayo, aku masak buat kamu. Anak kos kan, wah diajak makan, ya suka. Ini masakanmu? Iya. Ternyata cowok yang maco itu tangannya bagus ya, masak aja enak gitu. Cowok menikmati, ayo tambah lagi, oke gitu ya, makan. Nanti habis ini kita nonton film ya. Kaget ya. Sampai kesel, maaf aku kirimanku belum datang, jadi aku belum punya duit untuk beli tiket. Si cewek bilang, siapa bilang kamu yang bayar? Aku yang bayar. Oke gitu ya. Ternyata enak juga pacaran sama cewek ini, apa, makanannya
enak, apa namanya, film gitu. Jadilah pacaran mereka minggu, 2 minggu, bulan, 2 bulan, 3 bulan, tiba-tiba ada cewek yang masuk ke kampusnya, anak baru pindahan gitu, anaknya kecil, putih, imut, pokoknya tipe banget, tipenya si cowok itu. Terus dia bilang deketin, kamu udah punya pacar belum? Belum gitu. Mau nggak pacaran sama aku? Hah? Kamu kan udah pacaran sama mbak yang maco itu. Tenang, aku udah aku nggak pernah setuju pacaran sama dia. Perjanjian itu menurut Pak Hani bisa dibatalkan. Kalau kamu mau, aku nanti batalin perjanjian pacaran dengan cewek itu. Nah, akhirnya si cewek bilang, si cowok datangin si ceweknya yang maco tadi terus bilang gini, babe, sorry ya, pacaran kita nggak bisa terus karena waktu kamu buat perjanjian pacaran kan aku nggak sepakat. Nah, sekarang aku lagi kenal nih sama cewek baru nih. Sorry ya, perjanjian pacaran kita batal. Karena aku tidak setuju, aku nggak pernah bilang setuju. Boleh nggak dibatalkan? Dan kemudian si cewek itu bilang, berarti kamu waktu kuliah hukum bisnisnya Pak Hani nggak mendengarkan dengan cermat bahwa kesepakatan kedua belah pihak itu, sorry, saya ulangi, bahwa ketidaksepakatan kedua belah pihak itu tidak otomatis selalu dapat membatalkan. Pihak yang tidak menyatakan sepakat bisa membatalkan. Hak untuk membatalkan perjanjian karena tidak sepakat itu gugur kalau pertama pihak yang tadinya tidak setuju itu menikmati atau mengambil manfaat atas perjanjian yang dia tidak setuju itu. Tidak setuju tapi kok makan, tidak setuju tapi kok nonton film, tidak setuju tapi kok jalan-jalan dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Nggak boleh ya. Jadi kalau dia tidak sepakat bisa saja, tapi dia tidak boleh menikmati, tidak boleh mengambil manfaat atau mengambil keuntungan dari perjanjian itu. Yang kedua, perjanjian yang dibuat itu telah berlangsung 5 tahun. Nah, kalau sudah menginjak 5 tahun, maka orang yang tadinya tidak sepakat dianggap sepakat. Pak Hakim, saya minta cerai dari suami saya. Kenapa? Karena dulu waktu menikah saya tidak sepakat. Oh iya. Pernikahannya udah berapa lama? 5 tahun. Anaknya berapa? 5. Wah, setiap tahun mana itu. Nah, kalau begitu kan eh, dia otomatis dianggap sepakat. Jadi hati-hati, orang yang tadi menyatakan tidak sepakat itu haknya untuk membatalkan perjanjian gugur apabila yang pertama dia mengambil manfaat dari perjanjian yang dibuatnya, yang kedua dia sudah berlangsung, perjanjian itu sudah berlangsung 5 tahun. Oke, lanjut. Yang kedua, syarat sahnya perjanjian adalah kecakapan. Saya nggak usah bahas lagi tentang kecakapan ya. Minggu yang lalu kita sudah bicara soal subjek hukum yang dewasa. Berapa usia dewasa? 21 tahun. Yang kedua, orang yang cakap itu adalah orang yang tidak di bawah pengampuan, pemabuk, penjudi, hilang ingatan. Yang ketiga, sesuatu hal tertentu. Sesuatu hal tertentu itu bahwa perjanjian itu harus jelas ya tentang apanya. Ini perjanjian apa? Jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, hibah, dan lain sebagainya. Banyak ya. Jadi kalau tidak jelas, tidak ada sesuatu yang diperjanjikan, perjanjian itu resikonya adalah batal demi hukum. Tapi yang kedua tadi, cakap tadi sudah ya. Kecakapan tadi kalau dilanggar apa? Dapat dibatalkan. Siapa yang bisa minta pembatalan?
orang yang belum dewasa atau di bawah pengampuan. Nah, kalau yang ketiga, kalau yang 1, 2 itu risikonya adalah dapat dibatalkan, kalau 3 dan 4 risikonya adalah batal demi hukum. Batal demi hukum itu apa toh Pak? Batal demi hukum dianggap sejak awal perjanjian itu tidak ada, sehingga para pihak tidak bisa saling menuntut sesuatu hal tertentu jelas ya. Jadi harus harus tujuan dari perjanjian dibuat itu harus jelas. Yang keempat, sebab yang halal. Sebab yang halal itu apa? Bukan halal menurut agama tertentu, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah tidak mengganggu undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan. Boleh. Ya. Misalnya contoh, perjanjian itu melanggar undang-undang. Ada penjual sabu-sabu dengan pembeli sabu-sabu. Penjual sabu-sabu menyerahkan sabu-sabu, pembeli membayar sejumlah uang. Nah, ya. Oke. Pembeli membayar sejumlah uang, belum sempat penjual menyerahkan sabu-sabu, ditangkap polisi. Sabu-sabunya disita, kedua orang ditahan, diproses hukum. Nah, yang sudah bayar rugi nggak? Rugi Pak, dia udah ngeluarin duit. Maka dia bisa nggak menuntut si penjual sabu-sabu? Tidak boleh. Kenapa? Karena perjanjian yang mereka buat itu dilarang oleh undang-undang. Nggak boleh. Ya, dilarang. Yang kedua, mengganggu ketertiban umum. Gitu ya. Ketertiban umum boleh nggak membuat perjanjian ketertiban? Misalnya ada orang membuat usaha gitu, tapi usahanya itu kiri kanannya terganggu. Ya, kalau itu terjadi, maka kiri kanannya boleh menuntut. Perjanjiannya dapat dibatalkan. Kenapa? Karena mengganggu ketertiban. Ya, mengganggu ketertiban. Terakhir, mengganggu kesusilaan. Contohnya apa ya? Contohnya itu misalnya bisnis apa? Bisnis panti pijat plus plus gitu. Panti pijat plus plus itu pijatnya tangannya begini dulu. Jangan jangan negatif dulu pikiran. Pijat plus plus itu pijatnya tangannya begini. Jadi nanti hasilnya itu plus plus plus. Enggak ya? Sebab yang kalau mengganggu kesusilaan gimana ya? Misalnya ada itu tadi perusahaan apa namanya pijat PT, Anda lemas, Anda puas, kami lemas. Enggak. Nah itu boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena mengganggu kesusilaan, kan nggak boleh. Di Kepri, Kepulauan Riau itu dulu pernah ada berita ada 6 orang yang menuntut kepada majikannya untuk membayarkan gaji mereka. Jadi ada majikan gitu, dia ditangkap polisi karena kasus sabu-sabu. Nah, 6 orang wanita ini datang ke kantor polisi dan menuntut kepada polisi untuk memaksa si majikannya membayar gaji mereka. Kalau nggak mau, mereka akan laporkan polisi lagi. Jadi kesalahannya selain sabu-sabu juga karena menggelapkan uang mereka. Tapi begitu diberkas sama polisi, tanya, kalian berenam karyawannya? Iya. Apa usahanya? Panti pijat Pak. Wah, polisinya bingung ya. Kan nggak boleh. Perjanjian kerja yang di dalamnya ternyata mengganggu kesusilaan itu sudah tidak bisa lagi dikatakan ada perjanjian. Perjanjiannya dianggap batal demi hukum. Sejak awal dianggap tidak ada perjanjian. Itu adalah syarat sahnya perjanjian. Berikutnya mengenai perjanjian. Perjanjian itu bisa hapus, boleh, bisa jadi terjadi perjanjian itu hapus. Apa saja yang menyebabkan perjanjiannya bubar atau hapus? Yang pertama karena pembayaran. Pembayaran biasa ya, Anda beli dompet saya harga 10.000, begitu dibayar maka perjanjiannya selesai. Yang kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan konsinyasi atau penitipan. Saya akan jual apa namanya? Saya akan jual handphone saya. Handphone saya jual dengan harga 2 juta gitu ya. Terus kemudian ini dok, ini handphonenya. Tapi ternyata si pembeli itu tidak punya duit cash 2 juta, tetapi dia bilang saya bayar 1 juta ya.
tapi saya titipi, misalnya titip motor, penitipan barang, atau dititipi misalnya HP yang lain. Kalau saya setuju, penjual setuju, maka perjanjian batal. Yang ketiga itu novasi. Novasi itu pembaharuan utang. Kalau di beberapa bank namanya ada top up gitu ya. Hutang belum lunas, hutang lagi. Kok bisa Pak? Ya, bisa jadi. Ya, misalnya A pinjam uang kepada B. B pinjam uang dong 1 juta. Nanti aku bayar minggu depan. Nah, ini tanggal 1, minggu depan tanggal 7. Tanggal 7 aku bayar. Oke. Tanggal 7 ternyata si A tidak punya duit 1 juta. Maka dia bilang gini kepada BB, aku mau bayar duit 1 juta, utang 1 juta. Tapi aku mau tolong pinjemin lagi 1,5 juta. Nanti aku bayar bunga pokok beserta bunga. Kalau B setuju, maka dia hanya menerima 1,5 juta dikurangi hutang yang pertama plus bunga. Jadi mungkin dia hanya terima 400 atau 300 ribu. Tapi hutang yang pertama lunas. Maka muncul hutang yang baru. Berapa hutang yang baru? 1,5 juta. Bunganya silakan sesuai kesepakatan. Jangka waktunya sesuai dengan kesepakatan yang baru. Namanya novasi, pembaharuan utang. Yang keempat, kompensasi. Kompensasi itu mengkompen. Misalnya A utang kepada B. A utang kepada B. 1 juta. A utang kepada B 1 juta. Setelah jatuh tempo, A ini mau bayar nggak punya duit. Terus dia bilang sama B, B, mau nggak piutangmu 1 juta, aku akan bayar dengan hutang piutangku kepada C. Ternyata C itu hutang kepada A. C hutang kepada A, misalnya 1,5 juta. Kalau B setuju, maka perjanjian hutang piutang antara A dengan B hapus. Perjanjian hutang piutang A dengan C hapus. Muncul hutang baru dari C ke B. Yang tadinya tidak mengenal sama sekali, kemudian sekarang. Jadi nanti kalau pada saat jatuh tempo, si C akan membayar kepada B. Namanya kompensasi, penggantian kedudukan kreditur. Kompensasi sudah? Oke, lanjut. Percampuran hutang. Percampuran hutang itu seperti apa, Pak? Percampuran hutang itu A pinjam uang kepada B 1 juta. Jangka waktunya 1 tahun. Dalam perjalanannya baru setengah tahun, ganti B yang butuh uang. Karena B pinjam kepada A. A, aku belum bisa narik uangku yang 1 juta pinjaman, tapi karena belum jatuh tempo. Tapi aku sekarang pinjam gantian. Boleh nggak? Berapa? 500. Oke. Maka A meminjami B 500 ribu rupiah. Kalau mereka kedua belah pihak sepakat, maka hutang yang pertama dihapus, hutang yang kedua dihapus, muncul hutang yang ketiga. Yaitu namanya percampuran hutang. Selisih dari hutang pertama kedua, itulah jadi hutang yang terbaru. Namanya percampuran hutang. Keenam, penghapusan hutang. Kalau penghapusan hutang, gampang ya. Misalnya A pinjam kepada B 1 juta. Begitu jatuh tempo B bilang gini, udah deh aku ikhlasin. Oke. Maka A tidak punya kewajiban mengembalikan kepada B karena hutangnya sudah dihapus. Yang ketujuh, lenyapnya barang yang menjadi hutang. Saya pinjam sama teman dompet. Tiba-tiba dompet ini jatuh, terbakar, hangus, jadi abu. Nah, apakah si pemilik pertama yang itu bisa menuntut kepada si peminjam untuk mengembalikan dompet? Tidak, sudah jadi abu. Nah, lalu rugi dong dia, Pak. Ya, lalu gimana? Caranya dia bisa menuntut nilai dari dompet yang rusak itu atau barang lain yang sejenis yang senilai dengan dompet itu atau lebih. Kalau lebih kan nggak masalah. Itu namanya lenyapnya barang. Kedelapan, hapusnya perjanjian karena lampau waktu. Di beberapa literatur, perjanjian itu bisa hapus.
Contoh misalnya di dalam Undang-Undang Nomor 13 2003 ya, tentang ketenagakerjaan. Di sana dikatakan bahwa upah itu akan daluarsa setelah 2 tahun. Jadi kalau dalam waktu 2 tahun gajinya tidak ditagih, misalnya ada orang gajian karyawan, misalnya D itu karyawan perusahaan PT apa, kemudian dia menerima gaji, harusnya setiap tanggal 1 dia menerima gaji, terus dia bilang gini, udah nggak apa-apa, aku lagi nggak butuh duit, utang apa, tak simpen dulu buat tabungan, tapi dia nggak bilang, jadi nggak diambil aja, maka gaji yang sudah jatuh tempo 2 tahun, maka itu hangus, tidak bisa ditagih. Kalau perusahaan masih mau bayar nggak apa-apa, tapi perusahaan tidak wajib, hangus. Yang sudah berlangsung 2 tahun ya, misalnya Januari, maka 2 tahun yang akan datang, Januari yang akan datang, hangus. Tapi bukan Februarinya juga loh, enggak. Februarinya baru akan hangus pada Februari 2 tahun berikutnya, begitu seterusnya. Itulah hapusnya perjanjian. Siapkan pertanyaan, kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di WhatsApp grup ya, masing-masing kelas. Baik, tadi sudah kita bahas tentang prestasi. Prestasi itu ada 3. Kan? Menyerahkan sesuatu atau memberikan sesuatu, melakukan atau berbuat sesuatu, atau yang ketiga tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu. 3. Nah, lawan dari prestasi adalah wan prestasi atau ingkar janji. Nah, wan prestasi atau ingkar janji itu bentuknya ada 4. Yang pertama, dikatakan debitur itu wan prestasi apabila sama sekali tidak memenuhi perikatan. Saya janji menyerahkan dompet, saya sama sekali tidak menyerahkan, maka saya disebut wan prestasi. Yang kedua, debitur melakukan prestasi tetapi terlambat, itu juga wan prestasi. Mbak, Anda mau dompet ini? Iya, nanti setelah selesai kelas saya kasih ya. Bentar, saya taruh. Selesai kelas saya lupa, sampai di rumah saya lupa. Baru keesokan harinya saya ketemu, oh iya saya Mbak ini saya kasih, saya serahkan. Begitu diterima oleh mahasiswi tersebut, tapi tidak menghapuskan hak si mahasiswi itu untuk menuntut wan prestasi. Ya, tidak harus menuntut wan prestasi. Kalau dia mau menuntut boleh, kalau nggak menuntut nggak apa-apa, dia masih punya hak. Kenapa? Karena sudah terpenuhi unsur yang kedua, debitur melakukan prestasi tetapi terlambat. Atau yang ketiga, debitur keliru atau tidak pantas. Misalnya saya janji menyerahkan menyerahkan dompet warna coklat. Tapi karena tiba-tiba saya kok eman-eman juga ya kalau dikasih. Saya kasih warna putih gitu. Sama-sama dompet. Tetapi kenapa sih debitur misalnya debitur itu dituntut wan prestasi? Ya karena saya melakukan prestasi tetapi keliru atau tidak pantas. Gitu. Oke. Nah, yang keempat apa tadi? Yaitu debitur melakukan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dia berjanji untuk tidak melakukan. Tadi contohnya, seorang cowok tadi, kapan cowok yang berjanji untuk berhenti merokok untuk pacaran? Ya ketika dia masa pacaran dan dia merokok, maka itu termasuk kategori wan prestasi. Ya, termasuk kategori wan prestasi. Oke, itu. Nah, apa Pak dampak dari ingkar janji? Seorang debitur yang dia disebut ingkar janji, maka dia akan dikenai sanksi. Maka dia akan dikenai akibat hukum. Mas, saya kasih nanti ya dompet ini. Pak, kalau Bapak nggak jadi ngasih dompet atau ingkar janji bagaimana? Saya akan bayar Anda 100 juta. Kebanyakan 1 juta. Saya akan kasih Anda uang, saya siap bayar 1 juta rupiah. Benar ya Pak? Ya. Maka 1 juta itu adalah sanksi. 1 juta rupiah itu adalah akibat tidak dilaksanakan prestasi atau ingkar janji. Ya, itu membayar 1 juta rupiah. Ini sanksi. Pada prinsipnya,
semua orang yang dikategorikan sebagai ingkar janji, maka dia harus menanggung risiko, dia harus menanggung akibat hukum, gitu ya, akibat hukum. Tapi ternyata ada orang yang dikecualikan atau dia bisa saja tidak menerima sanksi atau risiko tadi, yaitu adalah orang yang dalam keadaan force majeure, overmah bahasa Belandanya ya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan keadaan memaksa ya. Atau sekarang banyak orang dengan sebutan keadaan kahar ya. Keadaan kahar itu keadaan yang sangat darurat, sangat memaksa. Nah, apa saja yang termasuk dalam keadaan memaksa? Yang pertama bencana alam, kedua kehilangan, ketiga keadaan di luar kemampuan manusia. Seseorang apabila dia dituduh ingkar janji, maka dia harus menanggung risiko atau sanksi. Kalau dia sampai sudah membuat ingkar janji, prestasi, maka dia harus menerima risiko, sanksi. Ya. Tapi ada yang dibebaskan dari sanksi. Siapa itu? Yang bisa mengemukakan dalam keadaan force majeure. Bencana alam itu apa? Banjir, rob, longsor. Longsor itu ada dua ya. Kalau ternyata ada pegunungan gitu, kemudian ada air yang membawa material turun ke bawah longsor, itu bencana alam. Tetapi ada yang gunung dipotong gitu, dikepras, dikasih tembok, karena bebannya berat, akhirnya dia ambruk, dia longsor, itu bukan bencana alam, tapi itu masuk kategori yang ketiga, keadaan di luar kemampuan manusia. Nah, itu force majeure yang ketiga, ya, bencana alam. Bencana alam ini juga harus hati-hati ya, atau nanti saya jelaskan lagi. Yang kedua kehilangan. Pak, saya tidak bisa melakukan prestasi karena mengalami kehilangan. Nah, kalau begitu, maka bagaimana? Hati-hati, karena orang yang kehilangan bisa mengemukakan dalam keadaan force majeure. Misalnya contoh, saya mau jual motor gitu. Motornya ada di parkiran depan. Nah, Anda ada yang minat, siapa cepat dia dapat. Berapa harganya Pak? Harganya 5 juta. Wah, kebetulan Anda bawa duit, bayar. Saya terima uangnya, saya kasihkan STNK, BPKB, kunci, sama kwitansi. Kemudian Anda keluar, cari tempat parkiran. Loh, kok nggak ada? Gitu. Pak, motornya nggak ada. Ada kok tadi. Gitu. Ternyata dicari betul tidak ada. Nah, pertanyaannya, apakah perjanjian yang telah dibuat tadi, jual beli motor tadi, batal? Nah, tentu tidak ya. Perjanjiannya tetap berlangsung. Lalu kemudian Anda berpikir, nah kalau begitu si pembeli rugi dong Pak. Ya itu resiko. Nah, boleh nggak Pak uangnya minta balik? Ya kalau penjualnya mau nggak apa-apa. Tapi kalau penjualnya nggak mau, uang perjanjiannya sudah sah. Nah, si penjual mengatakan bahwa dia dalam keadaan force majeure kalau dipaksa untuk mengembalikan atau harus menemukan motornya lagi. Itu dalam keadaan force majeure. Maka pastikan Anda jangan membuat perjanjian kalau barangnya belum Anda terima. Yang ketiga adalah keadaan di luar kemampuan manusia. Apa contohnya? Misalnya kecelakaan, kematian, huru hara, dan lain sebagainya. Yaitu adalah mati lampu, itu keadaan di luar kemampuan manusia loh. Ya, ada orang itu harus melakukan prestasi, tiba-tiba mati lampunya, sehingga semuanya hilang, semuanya reset, harus dimulai lagi dari awal. Nah, dia bisa mengemukakan itu. Halilintar, petir nyambar, itu keadaan di luar kemampuan manusia. Apa ada yang bisa memastikan petir? Nah,
tidak ya. Itu keadaan di luar kemampuan manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, force majeure ini harus dibuktikan. Jadi kalau ada orang yang mengemukakan dalam keadaan force majeure, dia harus mengatakan bahwa memang betul-betul itu tidak diduga sebelumnya. Kalau ternyata force majeure itu bisa diduga sebelumnya, kalau force majeure itu sudah dapat diduga akan mengalami kerugian dan si penjual atau orang yang membuat perjanjian melakukan pembiaran, maka force majeure tidak berlaku. Ya, contoh misalnya, Merapi sedang akan meletus nih, sudah tanda-tandanya sudah ada gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang bawa mobil gitu ke Kaliurang, ke Cangkringan gitu, sampai sana Merapinya meletus dan ada lahar itu, kena mobilnya rugi. Nah, mobilnya rusak gitu, kemudian dia karena rugi dia nuntut ke perusahaan asuransi, dia nuntut kepada pihak-pihak untuk melakukan yang bertanggung jawab untuk meminta penggantian. Boleh nggak dia mengemukakan dalam keadaan force majeure? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia patut diduga mengetahui bahwa peristiwa itu akan terjadi dan itu akan menimbulkan kerugian, gitu ya. Maka force majeure juga tidak serta-merta harus bisa dipergunakan untuk membatalkan risiko akibat ingkar janji. Nah, kalau kita lihat kalau keadaan memaksanya sudah, apa akibat keadaan memaksa? Yang pertama, kreditur tidak dapat menuntut perikatan dipenuhi. Tadi sudah saya katakan. Kalau misalnya memang dia mengalami satu peristiwa force majeure, ya tidak bisa ya dituntut, dan dia memang force majeure. Dulu ada kontraktor yang membangun gedung di IAIN, sekarang UIN. Dulu IAIN itu bangun gedung di timur jalan itu, bangun tinggi gitu, berapa lantai, sudah hampir jadi, tiba-tiba gempa Jogja, gruk jadi satu lantai, hancur. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab? UIN bisa mengatakan bahwa saya sudah bayar. Kontraktor bilang, ya saya sudah mengerjakan prestasi. Tetapi karena keadaan force majeure, maka itu bukan kewenangan saya, itu kewenangan kami lagi, dan kami yang penting sudah melaksanakan prestasi. Untungnya si pihak kontraktor mengasuransikan pekerjaan itu, sehingga untuk berikutnya yang membangun, yang membiayai perusahaan asuransi. Anda bayangkan kalau tidak diasuransi, siapa yang harus bertanggung jawab? Gitu ya. Nggak bisa kreditur, misalnya dalam hal ini perjanjian untuk membangun gedung itu, misalnya UIN yang jadi kreditur, ya tidak bisa menuntut ya. Karena si kontraktor sudah mengatakan dia dalam keadaan force majeure. Kan tidak ada gempa sebelumnya. Misalnya gedungnya itu juga tidak didesain untuk yang tahan gempa. Kedua, tidak dapat dinyatakan dalam keadaan lalai dan tidak dapat menuntut. Krediturnya tidak bisa dituntut. Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian. Bisa, perjanjian tetap berlangsung kalau pembayaran sebagian ada harus dilunasi. Prestasi gugur pada perjanjian timbal balik. Itulah dasar dari hukum perjanjian. Saya kira itu dulu materi kita tentang hukum perjanjian. Kita akan lanjutkan minggu depan dengan legal drafting. Ya, saya akan ajarkan kepada Anda bagaimana cara membuat perjanjian yang baik dan benar dengan struktur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian kurang lebihnya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.